Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabihil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala tuti'il mukadzibin. Waddu law tudhinu fayudhinun. Wala tuti' kulla halafim mahin. Hammazim masya'im binamim. Hammazim masya'im binamim. Anak-anakku, para santri yang berbahagia, pada kesempatan ini akan mencoba membahas tentang sifat karakter manusia yang tidak boleh kita ikuti, tidak boleh kita jadikan teman. Berdasarkan ayat yang akan kita bahas dalam surat Al-Qalam ini, ada 9 macam karakter manusia harus dijauhi oleh kita. Pertama adalah wala tuti'il mukadzibin. Tidak boleh kamu ikuti manusia-manusia yang tukang bohong. Bohong itu adalah sumber segala kejahatan, termasuk kategori dosa besar. Dan bohong itu sebagai dosa induk. Kalau kita lakukan nanti ada turunannya yang semula daripada berbohong. Oleh karena itu dalam hadis dikatakan oleh baginda Rasulullah SAW, iyyakum wa kadziba. Hati-hati kamu bersikap dusta. Ada lagi di dalam hadis lain, dusta itu merupakan tanda daripada orang munafik. Rasulullah bersabda, ayatul munafiki salasatun. Ciri daripada orang munafik ada 3, yaitu wa idza hadatsa kadzaba, bila bicara suka bohong. Wa idza wa'ada akhlafa, bila janji suka ingkar. Wa idza tumina khana, bila diamanahi suka khianat. Jadi berbohong itu adalah sama dengan bermunafik. Kemudian dalam hadis yang tadi dibacakan, selanjutnya adalah iyyakum wa kadziba, jauhilah oleh kamu perbuatan dusta. Fa inna kadziba, karena sungguhnya dusta itu yahdi ila fujur, mengarahkan kepada kejahatan. Wa inna fujura yahdi ila nar, kejahatan itu akan membawa menunjukkan ke dalam neraka. Yang paling berbahaya adalah yang disebutkan oleh Nabi, wa ma yazalu rajulu yakdzibu wa yataharra al-kadzib hatta yuktaba indallahi kadzaban. Tidak henti-hentinya seorang berbuat dusta, kemudian dijadikan kebiasaan dusta itu, sampai akhirnya akan dicatat oleh Allah kadzaban, tukang bohong. Inilah bahayanya kalau kita berbuat jahat, berbuat dosa, berbuat maksiat.
yang dalam bahasa Al-Quran itu adalah utulim ba'da dzalika zanim. Jadi kejahatan itu sudah menjadi karakter, sudah menjadi kepribadian. Oleh karena itu, kalau kita ingin selamat, jangan bergaul dengan orang yang suka dusta. Apalagi kalau melihat kepada ayat, Allah hanya menyuruh kepada kita bergaul berteman dengan orang yang jujur. Wa kunu ma'as-siddiqin. Jadilah kamu berteman dengan orang-orang yang jujur. Artinya tidak dengan orang-orang yang suka berdusta. Waddu law tudhinu fayudhinun. Mereka berkeinginan agar Kanjeng Nabi itu melunak di dalam dakwahnya. Diharapkan nanti juga mereka akan melunak. Ini adalah bentuk kompromi dari kelompok musyrikin kepada Kanjeng Nabi, supaya mereka itu berharap pada Kanjeng Nabi untuk tidak terlalu tegas, keras di dalam berdakwah. Inginnya sedikit berdamai dengan mereka, supaya mereka juga siap damai dengan Kanjeng Nabi. Dalam tempo atau waktunya pun agar Nabi dalam berdakwah itu dikurangi. Volumenya juga dibatasi. Populasinya juga tidak terlalu luas. Inilah bentuk tipu daya daripada mereka. Makanya walaupun mereka meminta pada Nabi untuk lunak, mereka akan sikap lunak juga kepada Kanjeng Nabi. Itu hanya taktik, bahkan menjadikan nanti sebuah strategi untuk melumpuhkan dakwahnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, Nabi tidak terkecoh dengan ajakan ini. Tiada hari tanpa dakwah. Nabi orang sibuk setiap hari. Bukan tipe orang melamun, penyantai, pemalas. Nabi itu adalah orang giat, orang kerja keras, orang siap berkorban. Kalau ada yang mengganggu, pada awal-awalnya bersikap sabar, bersifat preventif, menahan diri. Tapi ketika sudah kuat Islam dan banyak pengikut, tidak sedikit Nabi juga mengadakan perlawanan. Istilah Sunda nama sirem oge aidi kakaya ting pasti bakal nyocok. Nabi juga kalau sudah melihat orang sudah keterlaluan terhadap Kanjeng Nabi, maka Nabi tidak akan membiarkannya. Bahkan kalau perlu berperang, perang itu bukan berarti untuk membunuh, tapi untuk mempertahankan kezaliman mereka, supaya iman Islam mereka selamat, jiwa, harta dan raga mereka juga selamat. Dakwah perjalanannya sampai hari kiamat supaya tetap selamat. Maka Nabi siap melawan kepada siapapun yang akan menghalang-halanginya. Maka di sini katakan wala tuti'il mukadzibin. Tidak boleh mengikuti orang-orang yang suka berdusta, di mana mereka menginginkan kalau Nabi itu lunak, maka mereka akan melunak. Inilah
yang diinginkan oleh mereka dari Kanjeng Nabi. Tapi Nabi tidak pernah mengikutinya. Maju terus, pantang mundur. Wala tuti kulla halafim mahin. Dan Allah menyuruh pada Kanjeng Nabi untuk tidak mengikuti kepada orang yang suka sumpah. Sumpah itu mungkin ada sumpah yang hanya diucapkan untuk mengokohkan janjinya. Tapi sebetulnya sumpah hanya akan diucapkan bagi mereka yang tidak punya percaya diri. Artinya mereka itu tidak punya kepribadian. Kalau mereka itu sudah tahu kita punya kepribadian, tidak mungkin mereka menuntut kita dengan mengucapkan sumpah. Misalkan dialog antara anak dengan orang tua. Anakku, nanti kalau sudah selesai puasa, nanti Bapak kamu kasih hadiah ya. Apa hadiahnya Bapak? Hadiahnya adalah sebuah jam tangan. Kata anak gimana? Sumpah benar gak? Bapak suka bohong Sampai anak sendiri minta sumpah ketika janji si ayah kepada anak. Karena sudah tahu ayahnya itu suka bohong. Maka ucapannya itu tidak percaya kecuali kalau diikuti dengan sumpah. Jadi sumpah itu gambaran daripada kepribadian kurang bagus. Apalagi kalau sumpah itu sumpah palsu. Sumpah palsu itu termasuk minal kabair, termasuk kepada dosa besar. Karena salah satu sumpah yang demikian itu untuk menghalalkan harta yang tidak halal, meraih harta yang bukan haknya, sehingga dia untuk mendapatkannya berani bersumpah, yaitu dengan mengucapkan wallahi billahi tallahi. Kemudian kalau kita bersumpah, harus diketahui bahwa sumpah itu punya konsekuensi. Konsekuensi sumpah itu ada kifarat. Kalau kita menyalahinya terhadap sumpah, seperti nyata dalam Al-Quran, fakafaratuhu, kifarat sumpah adalah it'amu asyarati masakin, memberi makan kepada 10 orang miskin, min ausati matut imun, dari pertengahan makanan yang kamu santap atau kamu berikan ahlikum kepada keluarga kalian, au kiswatum, atau memberi pakaian, au tahriru raqabatin, atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Famalam yajid, maka kalau tidak mendapatkannya, artinya beri makan tidak, memberi baju tidak, memerdekakan hamba sahaya juga tidak, maka ganti dengan puasa 3 hari. Wasiyamu salasati ayyam, puasa selama 3 hari. Dzalika kafaratu aymanikum idza halaftum. Demikianlah kifarat sumpah kamu bila kamu bersumpah. Jadi sumpah itu tidak boleh dibawa main-main, karena sumpah itu punya konsekuensi. Kalau kita mau bersumpah, kalaupun harus sangat terdesak tidak ada masalah. Tapi kalau dalam suasana datar-datar biasa-biasa, keadaannya normal, mengapa kita harus sumpah?
Ada yang bertanya, Pak, Allah juga bersumpah dalam Al-Quran. Sumpah Allah dengan kita beda. Apalagi kalau kita ingin jelas, kita akan bahas nanti tentang sumpah. Kalau sumpah Allah tidak menyebut kata Allah dengan wallahi billahi tallahi, tapi dengan menyebutkan makhluknya. Seperti wasyamsi wa duhaha, demi matahari dan cahayanya. Wa qamari idza talaha, demi bulan bila mengikutinya. Kemudian wa fajri wa layalin ash, demi waktu fajar dan 10 malam di bulan Rayagung. Banyaklah sumpah-sumpah Allah sampaikan dalam Al-Quran. Itu tujuannya adalah untuk mengagungkan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa mulianya fajar, maka Allah jadikan sebagai sumpah. Betapa mulianya 10 hari di awal bulan Rayagung, maka Allah jadikan sumpah. Betapa mulianya matahari, betapa mulianya bulan, dan seterusnya, maka dijadikan oleh Allah sebagai ungkapan sumpah. Jadi ungkapan sumpah di sini adalah untuk memuliakan, mengagungkan yang Allah sebut. Atau paling tidak untuk menarik perhatian betapa pentingnya yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala. Seperti wal asr, demi waktu asar. Ada yang mengatakan wal asr, demi waktu. Baik diartikan demi waktu ataupun demi waktu asar, dua-duanya adalah sangat penting. Sehingga Allah mengingatkan pada kita, innal insana lafi khusr. Sungguhnya manusia pasti akan rugi. Kenapa? Karena mengabaikan waktu. Waktu kasaif, waktu itu ibaratkan pedang. Fa'ilam takto tukto, kalau kamu tidak memotong, kamu yang dipotong. Maka waktu sangat penting, urgen buat kehidupan kita, maka dijadikan sumpah. Dan banyak lagi lapan-lapan yang Allah jadikan sebagai sumpah. Itu ada tujuannya Allah bersumpah dengan penyebutan terhadap kata-kata, di mana konten daripada kata itu menunjukkan pentingnya buat kita semua. Penting apa diperhatikan biar kita untung dan jauh daripada kerugian. Mahinin, orang hina, jauhi orang hina. Artinya orang yang tak punya hidup semangat. Orang pemalas. Ada yang mengatakan mahin itu ada pendusta. Ada lagi yang mengatakan mahin adalah orang yang selalu berbuat banyak kejahatan. Jadi artinya yang punya akhlak buruk kita jauhi. Salah satunya yang dikatakan oleh Imam Ghazali, bahwa kita ini harus bergaul dengan orang baik. Tidak boleh bergaul dengan orang jahat. Tukang durhaka, tukang maksiat, tukang dusta, tukang nipu. Jauhi. Kenapa? Karena pergaulan itu pengaruhnya sangat dahsyat. Lebih mudah pengaruh negatif daripada yang positif. Kalaupun positif itu ada pengaruhnya, tapi sangat lamban. Tapi yang negatif seketika itu karena kita dekat dengan tukang pandai. Oleh sebab itu, wala tuti kullahalafi mahin. Kullahalafi mahin, orang-orang yang tukang sumpah,
orang hina, banyak berbuat salah dan berbuat dosa. Kemudian lagi kata Allah apa? Setelah larangan bergaul dengan mereka yang tukang sumpah, perilakunya tidak baik, hamazin, tukang mencela. Allah mengatakan Al-Quran, wailul likulli humazatil lumazah. Maka celaka bagi mereka humazati lumazah, mereka yang suka menggibah dan yang suka mencela. Jadi hamazin yang sebagian mengatakan ada tukang gibah, maka akan dilaknat dengan ungkapan wailun, neraka wel. Hamazin diartikan gibah, maka maknanya kita memakan daging kawannya sendiri. Padahal kita tidak suka, tapi kita lakukan, yaitu dengan cara kita menggibah orang lain. Kalau orang sudah ma'rifat billah, digibah diomongkan itu tidak terlalu sakit hatinya. Bahkan dia akan dikasih hadiah. Kenapa dikasih hadiah? Sebab dosa kita dipreteli sama dia. Dipindahkan dosanya kepada siapa? Kepada orang yang menggibah. Semakin banyak digibah, semakin bersih. Oleh karena itu, dengan digibah, kita berterima kasih. Tadinya banyak dosa, banyak salah, banyak alfa. Karena digibah jadi bersih. Kalau orang sudah ma'rifat pada Allah, bersyukur adanya yang bergibah. Syukur ini bukan berarti bentuk spirit dorongan untuk bergibah, tetapi spirit untuk tidak melakukannya. Biar kita merasa tahu akibat daripada gibah itu. Masya'im binamim, yaitu tukang berjalan sambil menyebarkan aib orang. Yang disebut dengan namimah, orangnya namam. Kata Nabi ilaihul jannata an-namam. Haram masuk surga yang namanya tukang menyebarkan berita bohong. Hamalata hatob, tukang memecah belah persatuan dan kesatuan, tukang merusak persahabatan, tukang menghidupkan api permusuhan, tukang memperlebar jurang pertengkaran. Inilah yang disebut masya'im binamim. Termasuk juga kategori dosa besar. Orang yang kerjaannya adalah tukang menyebarkan fitnah, menyebarluaskan aib, dan tukang memecah belah persaudaraan. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang seperti itu. Kemudian siapa lagi yang tidak boleh kita ikuti adalah manna'ilil khair, yang tukang menghalang-halangi terhadap kebaikan. Yang dimaksud manna'ilil khair adalah orang la yu'tuna zakah, yang tidak mengeluarkan zakat, tidak mau sedekah, tidak memberi. Allah berkata dalam ayat Quran sambil bertanya kepada beliau, kepada Rasulullah SAW, ara'aita alladzi yukadzibu biddin wa dzalika alladzi yad'u yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallina alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Yang artinya wallahu alam bimuradi. Kata Allah,
apakah kamu tidak melihat orang-orang yang mendustakan terhadap agama Allah? Siapa yang mendustakan agama Allah? Artinya tidak percaya terhadap hari pembalasan, tidak yakin dengan pembalasan di hari kiamat. Kata Allah, padzalikal ladzi yad'u yatim, itulah yang membiarkan terlantarnya anak yatim. Tidak peduli, tidak ada perhatian. Yad'u yatim. Kedua, wala yahudu ala ta'amil miskin, tidak pernah memberikan bantuan, mendorong pun tidak, terhadap orang miskin supaya mereka punya baju, punya rumah, kenyang perutnya, cukup gizi dan proteinnya, tertutupi segala kebutuhannya. Tidak ada kepedulian sedikit pun. Orang miskin dibiarkan, orang susah diabaikan. Dia menutup mata dan menutup telinga. Orang demikian itulah yang diancam dengan gelar yukadzibu bidin, pendusta terhadap agama. Maka yang demikian itu oleh Allah Subhanahu wa taala diancam dengan adab dan siksa yang sangat berat. Wala yahudu ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin, neraka bagi mereka yang suka sholat, alladzina hum an sholatihim sahun, di mana salat mereka itu lalai, tidak serius. Waktunya kapan saja, caranya bagaimana, dewek. Syarat rukun tidak diperhatikan, hati dibiarkan melamun. Kemudian syarat rukun tidak dipelajari. Walaupun sholat diancam dengan neraka karena sholatnya sahun. Sementara yang diperintahkan Allah sholat itu adalah alladzina hum fi sholatihim khosyi'un, yang sholatnya adalah khusyuk. Alladzina hum yura'un, kemudian mereka itu kerjaannya adalah riya, ingin terpuji, ingin terkenal, ingin dapat balasan dunia. Orang riya itu capek kerja tanpa hasil. Karena nanti pada hari kiamat, begitu kita buka lembaran amal kosong. Begitu tanyakan, ya Allah, mengapa sholat saya kosong, puasa saya kosong, sedekah saya kosong?